Berlanjut di cerita Xiao Yan. Setelah berhasil menghabisi Chen Tiannan, Xiao Yan kemudian kembali bersama dengan teman-temannya, dan menanyakan tentang bagaimanakah kondisi mereka, setelah bertarung dengan boneka manusia sebelumnya, dan ternyata cukup merepotkan, dikarenakan naluri mereka hanya dipenuhi dengan niat membunuh, serta tidak membiarkan siapapun yang berada di depannya. Tetapi beruntung saja mereka berhasil mengalahkannya. Rebutan dari gulungan emas yang berada di tempat itu juga sudah usai, beberapa kelompok berhasil mendapatkan sebuah gulungan, begitupun dengan lembah sungai es, serta lembah api pembakaran, masing-masing dari mereka berhasil mendapatkan keuntungan, tapi satu hal yang disayangkan, satu gulungan emas berharga masih berada di genggaman kerangka tulang doseng yang ada di hadapan mereka. Xiao Yan lantas berkata, jika kita merebutnya dengan paksa dari tangannya langsung, maka ditakutkan itu hanya akan menyebabkan masalah baru. Selain itu aku bisa merasakan bahwa dari 10 gulungan ini seperti apa yang kita lihat, hanyalah tiruan semata dari keterampilan teknik Do kelas Tian. Di sisi lain mereka juga semakin curiga dengan tujuan kedatangan Zai Xing, bukan untuk merebut gulungan, melainkan mungkin saja kelompok aula jiwa menargetkan kerangka doseng secara langsung. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke arah tulang belulang doseng tersebut, sebelum sesaat kemudian pandangannya tiba-tiba dikejutkan, saat melihat jari tengkorak itu sedikit ada pergerakan, sehingga dia bertanya-tanya apakah kerangka ini masih hidup. Pandangan Xiao Yan juga teralihkan ke arah Zai Xing yang tiba-tiba menaiki tangga batu mendekati kerangka tulang doseng itu. Tepat ketika tangannya hendak menyentuh kerangka tersebut, tiba-tiba saja ruang di depannya robek, mengeluarkan duri spasial yang sangat tajam, dengan kejam langsung menusuk tangannya, rasa sakit membuatnya menjerit kesakitan. Para bawahan yang berada di belakang merasa kebingungan dengan apa yang terjadi. Zai Xing dengan keras menyuruh mereka mundur dari tempat itu sesegera mungkin, kejadian buruk akan segera terjadi. Namun tepat ketika dia ingin mengambil langkah mundur, kerangka doseng itu mengangkat kepalanya, tatapan darah bersinar muncul di matanya, seluruh ruangan berguncang, bergemuruh layaknya gelombang sonik penghancur, meledak menghancurkan area di dekatnya, bawahan aula jiwa yang berada di dekatnya, dihancurkan tidak tersisa. Zai Xing mencekram tangannya dengan begitu kuat, untuk menahan gelombang penghancur tersebut. Ledakan yang begitu mengerikan bahkan mampu membunuh beberapa ahli Douzun miliknya, hanya dalam waktu sekejap mata. Beruntung Zai Xing masih selamat, tetapi tidak bisa dipungkiri keringat dingin bercucuran di wajahnya, ledakan tersebut hampir merenggut nyawanya. Dia lantas berkata, aku bahkan tidak mampu menyadari, mengapa bisa kerangka yang telah membusuk selama bertahun-tahun ini, tiba-tiba mengeluarkan letusan, bahkan beberapa ahli utusan dari aula jiwa yang kubawa telah terbunuh. Xiao Yan juga merasakan tekanan mematikan darinya, dia lantas berkata kepada Zai Xing, jika bukan karena darahmu melekat ke tubuh kerangka itu, bagaimana mungkin dia bisa terbangun? Zai Xing lantas menangkupkan kedua tangannya ke arah beberapa fraksi besar yang hampir saja terbunuh, diakibatkan ulahnya. Masalah ini karena kecerobohanku, namun hal terpenting sekarang adalah tidak menambah masalah baru. Kerangka mayat peninggalan doseng ini sangatlah sulit untuk ditangani. Namun selama kita bekerja sama, maka kita bisa menekannya. Tang Zhen lantas berkata, cukup memikirkannya saja, sudah begitu menakutkan, jika gelombang sonik susulan terulang, maka semua yang ada di tempat ini tidak akan mampu bertahan lagi. Zai Xing mengatakan, tetapi kita juga tidak akan mungkin mendapatkan kesempatan untuk pergi, semua orang telah terlanjur menerobos masuk ke dalam reruntuhan, jika kalian mencoba untuk kabur, maka kalian hanya akan mencari kematian. Tepat setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja, suara derak muncul di bagian tulang belulang kerangka mayat tersebut, tubuhnya terasa mulai bergerak, ada energi kehidupan yang mulai tersusun, membuatnya bangkit kembali. Xiao Yan dan teman-temannya memasang siasat kewaspadaan, sembari terdengarlah suara mengatakan, mereka yang telah masuk ke dalam sisa reruntuhan, maka dipastikan akan mati. Suara dingin kuno mengandung aura kematian tersebut, bergema di telinga seluruh orang yang berada di dalamnya. Tubuh dari kerangka doseng itu seketika berdiri tegak di dalam aula besar. Pancaran energinya membuat para ahli yang berada di sana merasa sangat tertekan. Zai Xing lantas berkata, semuanya tidak perlu panik, bagian dalam dari kerangka ini hanya tersisa jejak spiritualnya saja, bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya,
namun persyaratan yang harus kita lakukan adalah bekerja sama. Dikarenakan jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri, maka kemungkinan kita semua yang berada di sini akan segera binasa." Xiao Yan tersenyum dingin, sembari berkata, "Kerangka ini telah dibangunkan olehmu, maka kau harus menjadi orang pertama yang menyerangnya." Tang Zhen membenarkan perkataan itu. Tetua dari Istana Jiwa itu harus mengambil keputusan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Zai Xing benar-benar disudutkan, pandangan mata ganasnya menatap dengan kejam, tetapi dia mencoba memendam amarahnya. Sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk membunuh bocah tersebut, sehingga dia mengatakan bahwa semuanya harus bersikap masuk akal, karenanya aku yang dulu akan menjadi orang pertama yang menyerangnya, namun aku sangat berharap, dan mengingatkan kepada kalian bahwa terlepas dari masalah apapun, dendam apapun yang kita miliki di masa lalu, kita sedang berada di perahu yang sama, alias memiliki tujuan yang sama. Karenanya kerjasama adalah jalan terbaik untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dingin sembari mengatakan, "Yakinlah, kami akan segera menyerang." Huang Xuan berkata, "Baiklah, kita jangan membuang-buang waktu, dikarenakan tampaknya kerangka doseng tersebut sedang menyerap kekuatan dari kabut darah untuk mengisi kekuatannya." Setelah mengatakan itu, aura kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh Zai Xing, dia langsung menghilang dari tempat yang berpijak, sembari melancarkan serangan ke arah depan. Namun sungguh ironi, ketika serangan menghantam tubuh dari kerangka tersebut, tulang-tulangnya sungguh sangat keras. Zai Xing telah mengerahkan seluruh kekuatan tempurnya, tetapi tidak disangka, di hadapan mayat doseng itu tidak ada apa-apanya. Zai Xing berteriak kepada seluruh fraksi besar bahwa, "Bajingan, kenapa kalian semua masih menonton?" sembari meminta agar semua ikut bertarung dengannya. Huang Xuan mengatakan bahwa, pemimpin lembah Tang Zhen, pemimpin lembah es Bing Zunze, serta Xiao Yan, kami berempat akan menyerang bersama demi menyelesaikan kerangka doseng tersebut. Xiao Yan menyetujuinya, dia menyarankan kepada rekan-rekannya, jika nantinya terjadi masalah, dan sesuatu yang tidak diinginkan, maka pergilah terlebih dahulu, tidak perlu repot untuk memikirkanku, aku akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, mereka maju untuk menyerang bersama-sama. Serangan gabungan mereka bentrok dengan kerangka tersebut. Saat Xiao Yan melakukan serangan, pandangannya tiba-tiba berhenti di sebuah tulang putih doseng tersebut, dia samar-samar bisa melihat, serta membaca beberapa kata yang tertulis di sana. Xiao Yan lantas bergumam, mungkinkah itu adalah rumusan kata dari teknik Dou kelas Tian? Akhirnya Xiao Yan merasa paham kenapa Zai Xing bersikeras untuk menyerang kerangka tersebut, dia sadar akan harta karun sesungguhnya berada pada kerangka itu sendiri. Bahkan keterampilan teknik Dou yang dilihat Xiao Yan dalam tubuh kerangka tersebut, berjumlah 3 kekuatan. Xiao Yan berniat untuk menyelidiki semua bagian kerangka yang memiliki tulisan seperti itu, namun dia khawatir fraksi lain akan mengetahuinya juga. Zai Xing menyuruh semua ahli untuk terus menyerang dengan sekuat tenaga, kerangka mayat tersebut hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi, di bawah gempuran banyaknya ahli Douzun. Namun tiba-tiba kejadian yang mengejutkan kembali terjadi, ketika hantaman mereka mendarat secara bersamaan, tanpa diduga kerangka doseng itu malah bergetar hebat. Aliran energi mulai terserap di sekujur tubuhnya. Penampakan tersebut jelas membuktikan bahwa akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat buruk, sehingga Xiao Yan lantas berteriak ke arah teman-temannya, untuk segera meninggalkan aula. Dikarenakan Xiao Yan samar-samar telah mendengarkan suara bisikan rendah di telinganya, berasal dari mayat doseng tersebut. Semacam mengucapkan kalimat rapalan teknik Dou. Suara kuno itu membuat seluruh tubuh Xiao Yan merinding mati rasa, sampai sesaat kemudian dia akhirnya menyadari bahwa apa yang diucapkannya adalah sebuah rafalan mulut sebelum menggunakan teknik Dou mematikan. Xiao Yan tidak berpikir panjang, bergegas pergi dari aula tersebut, begitupun dengan teman-temannya mengikutinya dari arah belakang, mereka mundur dengan mengikuti instruksi, tanpa memikirkan siapapun lagi. Para fraksi besar yang melihatnya pun juga mulai tersadar, mereka bergegas dengan kecepatan penuh menghindar dari tempat tersebut. Kerangka doseng itu mengangkat jemarinya, garis hitam kecil muncul dan langsung menghantam keras seluruh aula reruntuhan, menyebar layaknya lubang hitam, benda apapun yang bersentuhan langsung dengannya, seketika berubah menjadi abu dalam sekejap mata.
Kelompok Xiaoyan sudah memaksimalkan kecepatan dengan sekuat tenaga, namun penyebaran cahaya hitam itu jauh lebih cepat dibandingkan pergerakan mereka. Ditambah lagi titik cahaya hitam yang mengejarnya mengandung kekuatan daya hisap. Beberapa ahli Dozun yang memiliki kekuatan terbatas, hanya bisa berakhir terbunuh di tempat itu, banyak ahli yang mati mengenaskan. Xiaoyan menjadi sangat-sangat panik. Tubuhnya tanpa sadar melepaskan dua keterampilan miliknya. Yang pertama adalah membungkus pedang hitam miliknya dengan api surgawi, mengeluarkan tsunami pemecah api, hanya untuk memblokir jalur penyebaran titik hitam yang mengejarnya. Kemudian disusul dengan keterampilan segel dewa, sehingga telapak tangan dewa yaitu segel pembuka gunung, dan dikombinasikan dengan segel pembalik laut, serangan mematikan keduanya kemudian tertabrakan satu sama lain, namun sungguh ironinya, cahaya hitam yang mengejar itu hanya mampu tertahan sementara saja. Mencoba untuk mendorong dari arah yang berlawanan hanya untuk menolak tubuhnya ke arah belakang. Dengan segala upaya tersebut, Xiaoyan berhasil mengambil resiko demi menyelamatkan teman-temannya. Adapun beberapa fraksi lain juga telah mempertaruhkan nyawa mereka masing-masing, namun sayangnya beberapa bawahan mereka telah mati dengan cara yang mengenaskan. Xiaoyan menelan ludah kepahitan, sembari memikirkan bahwa, mungkinkah serangan tersebut adalah teknik Do, yang terlulis pada kerangka tersebut.